Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari sebagai Ketua dan Pembicara 3 bersama anggota saya, Siti Zakira Haya Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zakira Haya Permana sebagai anggota dan pembicara 1. Rika Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rahmawati sebagai anggota dan pembicara 2. Dan Rizky Febriandi Prastika. Assalamualaikum, nama saya Rizky Febriandi Prastika. Saya anggota dan juga pembicara 4. Terima kasih. Pada topik kali ini kami akan membahas mengenai sosial kemanusiaan dengan judul 19 Genosida di Palestina, tentang seruan kemanusiaan untuk saudara kita yang akan disampaikan oleh Siti Zakira Haya. Baik, jadi selama 19 bulan terakhir, dunia telah menjadi saksi bisu dari penderitaan luar biasa yang dialami oleh rakyat Palestina. Serangan demi serangan, blokade berkepanjangan, serta krisis kemanusiaan yang semakin memburuk telah mengakibatkan puluhan ribu jiwa melayang, termasuk perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa. Di tengah kesunyian dan kelambanan respon global, jeritan rakyat Palestina seakan tenggelam dalam hiruk-pikuk kepentingan politik dunia. Genosida yang berlangsung di depan mata ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga cerminan krisis moral umat manusia. Topik ini mengajak kita untuk tidak sekedar menjadi penonton, tetapi turut bersuara dan bertindak. Seruan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Palestina bukanlah sekedar tangisan solidaritas, melainkan panggilan nurani untuk membela nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Karena saat suatu bangsa dibiarkan terpuruk tanpa pembelaan, kemanusiaan kita semua akan ikut tercabik-cabik. Dampak kemanusiaan yang mengerikan. Sejak dimulainya agresi militer Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu, jalur Gaza telah mengalami kehancuran besar-besaran. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, hingga Mei 2025, lebih dari 53.000 warga Palestina telah tewas, dan sekitar 121.000 lainnya terluka akibat serangan udara dan darat dari pasukan Israel. Tragisnya, anak-anak menjadi korban paling rentan. Data menunjukkan bahwa satu anak Palestina tewas setiap 10 menit sekali selama konflik berlangsung. Lalu, dampak kesehatan infrastruktur dan korban jiwa. Sistem kesehatan di Gaza berada di ambang kehancuran total. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa dari 36 rumah sakit di Palestina, hanya tinggal 17 rumah sakit saja yang dapat beroperasi. Sisanya sudah tidak bisa beroperasi sama sekali. Lebih dari 500 tenaga medis di Palestina telah kehilangan nyawa sejak awal konflik, termasuk 138 perawat. Selain itu, sekitar 4.500 amputasi telah dilakukan, dengan korban 800 diantaranya pada anak-anak. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rika Rahmawati. Terima kasih kepada Kak Haya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu krisis pengungsian dan tempat tinggal. Lebih dari 1,5 juta warga di Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka. Artinya, lebih dari setengah populasi dari wilayah tersebut harus mengungsi, bukan karena bencana alam, tetapi karena serangan yang terus terjadi. Coba kita bayangkan sama teman-teman semua, kita harus meninggalkan rumah, lalu tinggal di tenda, tanpa adanya rasa kepastian, rasa aman, dan juga nyaman. Bagaimana rasanya? Pasti sangat sedih ya. Nah, itulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina pada saat ini. Tragedi kemanusiaan yang berlangsung di Palestina selama 19 bulan terakhir bukan hanya angka statistik, tetapi representasi nyata dari penderitaan manusia. Masyarakat internasional termasuk Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara dan bertindak. Organisasi kemanusiaan dan individu di seluruh dunia didorong untuk memberikan bantuan, menyebarkan informasi yang valid, dan menekan pemerintah serta lembaga internasional untuk mengambil langkah konkret dalam menghentikan kekerasan dan memberikan bantuan kepada korban.
Selain bantuan kemanusiaan yang memang terus mengalir untuk rakyat Palestina dalam bentuk makanan, obat-obatan, dan dukungan medis, masyarakat di seluruh dunia tidak hanya membantu dengan tangan yang memberi, mereka juga bersuara. Di berbagai negara, jutaan orang turun ke jalan. Mereka melakukan unjuk rasa, membawa spanduk, meneriakkan seruan keadilan, dan menuntut dihentikannya agresi Israel terhadap rakyat Palestina. Dari London, New York, Jakarta, Cape Town, hingga Paris, gelombang protes menguat. Bendera Palestina dikibarkan tinggi dan suara-suara yang selama ini dibungkam kini bergema lantang. Hentikan genosida di Gaza. Inilah bukti bahwa nurani kemanusiaan tidak mengenal batas negara maupun agama. Bahwa ketidakadilan di satu sudut dunia adalah tanggung jawab seluruh umat manusia. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Normala. Baik, terima kasih Kak Rika atas penjelasannya. Selanjutnya adalah kesaksian dan suara dari Gaza. Suara seorang ibu di Gaza, Lina Al-Dabah, yang kehilangan putrinya menjadi simbol dari penderitaan ribuan keluarga. Ia kehilangan putrinya yang bernama Handaut Aya Al-Dabah ketika ia sedang tinggal di sebuah sekolah. Bahkan, ketika Lina menutupi jasad Aya dengan selimut, tentara militer Israel kembali mengambil alih sekolah dan melakukan gencatan senjata yang mengakibatkan jasad Aya terpisah. Mereka memberitahu kami bahwa kepalanya ada di suatu tempat, kakinya ada di tempat lain, sementara tulang rusuknya ada di tempat lain. Orang yang pergi mengunjunginya terkejut dan mengirimkan foto-foto itu kepada kami, katanya. Ketika saya melihatnya, saya tidak mengerti bagaimana putri saya dikeluarkan dari kuburnya dan bagaimana anjing-anjing memakannya. Saya tidak percaya itu. Di balik setiap angka korban jiwa, tersembunyi suara-suara yang nyaris tak terdengar. Anak-anak yang tewas saat bermain, bayi yang tertimbun reruntuhan, hingga ibu yang kehilangan seluruh keluarganya dalam satu malam. Tragedi di Gaza bukan sekedar statistik. Ini adalah potret nyata dari penderitaan manusia yang berkepanjangan. Mereka tidak meminta dilahirkan di medan perang, tapi merekalah yang paling banyak menanggung luka. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky. Terima kasih Kak Nurmala. Lebih dari sekedar konflik, apa yang terjadi di Palestina bukanlah sekedar konflik dua negara, tapi tetap tragedi kemanusiaan. Dunia tak bisa terus memandang ini sebagai perseteruan biasa. Ribuan nyawa melayang, jutaan lainnya hidup dalam ketakutan dan kelaparan. Ini saatnya kita menyadari, diam berarti setuju. Suara kita, aksi kita, sekecil apapun itu, adalah bentuk perlawanan terhadap kejahatan yang terus terjadi di depan mata dunia. Kesimpulannya, 19 bulan terakhir rakyat Palestina terutama anak-anak telah menjadi korban kebrutalan yang melampaui batas kemanusiaan. Lebih dari 16.500 anak gugur, 117.200 terluka, dan jutaan lainnya hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Fakta-fakta yang telah dipaparkan bukan sekedar angka, melainkan cerminan dari terjadi hidup manusia yang sesungguhnya. Kejaman ini bukan hanya serangan terhadap satu bangsa, tetapi juga tamparan bagi nurani seluruh umat manusia. Baik, penutup. Genosida bukan hanya terjadi ketika bom dijatuhkan, tetapi ketika dunia memilih diam. Mari kita tidak menjadi bagian dari keheningan itu. Mari bersuara, berdiri bersama, dan bertindak sebesar atau sekecil apapun kontribusinya. Karena selama masih ada suara, ada satu suara yang berseru untuk keadilan, harapan belum sepenuhnya padam. Palestina butuh kita, butuh suara, doa, dan keberanian kita untuk terus peduli. Saya Rizky Febriani Frastika, terima kasih. Saya berikan lagi kepada Nurmala, Ketua Anggota. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua atas penjelasannya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada ucapan atau perkataan kami yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Children are hungry. Where are you?